Bismillah, ini adalah smartphone yang rilis tahun lalu. Kita unbox yuk. Walaupun di Cimahi lagi hujan, lagi dingin, ya udah kita hangatkan dengan unboxing aja ya. Jangan tidur lagi, masih pagi soalnya. Kita cek smartphone-nya. Aman banget ya packaging dari toko ini. Ya, saya beli Inoi A75 Elegance. Ini adalah smartphone yang sekarang bisa didapatkan di harga 1,4 sampai 1,5 buat yang varian 6 256 GB dan sekitar 2 jutaan, sekitar 2,2 kalau nggak salah buat yang varian 8 512 GB. Kamu nggak salah dengar, storage-nya memang gede-gede. Ini tahun lalu menurut saya tidak terlalu menarik, tapi tahun ini jadi menarik di saat harga-hargaan lagi naik. Karena dia sudah pakai Helio G99, kemudian juga nih, kameranya 50 megapiksel, kamera depannya 24 megapiksel, layarnya 6,8 inci, 120 Hz, RAM-nya 6 ya, 12 itu pastinya dengan virtual RAM, dan sudah LPDDR4X kalau nggak salah. Yang jelas storage-nya juga 256 GB-nya itu UFS 2.2 ya, bukan eMMC. Seperti ini kemasannya. Inoi ini sendiri kabarnya brand dari Prancis, tapi kalau smartphone-nya sih pasti harus udah dirakit di Indonesia. Modelnya A75 warna hitam. Tapi yang jelas ini sudah ada NFC, kemudian sama memory fusion namanya kayak Transsion punya ya. Kemudian bisa pakai micro SD sampai 1 terabyte dan layarnya IPS, kemudian baterainya 5000 mAh dan ini isi di dalam paketnya dijelasin di sini ya, ada apa saja. Tapi langsung saja kita lihat di dalamnya. Ini panduan cepat Quick Start Guide-nya. Ini adalah panduan pengguna, user guide, dan ini daftar service center-nya. Ntar, saya cari Bandung di BEC ya. Tapi nggak disebutin apakah ini Inoi sendiri atau via Unicom kah, apa via partner kah. Tasik aja ada soalnya, Jalan Negarawangi, Jakarta di Roximas ya. Kemudian, yes, ini di bawahnya SIM ejectornya diselipin. Nice. Bentuknya sih generik kayak gitu. Kemudian, kabelnya Type-C to Type-C, mantap. Jadi si chargernya sudah Type-C juga ya. Kita lihat dapat charger berapa watt. Mudah-mudahan sih 18 watt minimal ya. Wah, 33 watt, bukan 18 watt lagi. Dan chargernya sudah dibuat di Indonesia. Type-C ya, mantap, mantap. Itu yang didapat. Oh iya, nggak dapat soft case atau sudah dipasangkan di smartphone-nya? Bentar, kita cek dulu. Ini gimana sih? Oh iya, smartphone-nya udah dimasukin ke hard case, tapi hard case-nya masih pakai plastik kayak gini. Makanya tadi saya bingung, gimana ini? Ternyata hard case dapatnya dan dipasangin ke smartphone-nya. Kayak gini hard case-nya terbuka bagian atas dan bawahnya ya. Hardcase bening, generik banget. Ya, seperti ini warna hitamnya. Udah rada gampang kotor kelihatan. Stikernya saya mau lepaskan dulu. Wah, stikernya ini rada susah ngelepasinnya yang menyisakan residu ya. Jadi mungkin nanti harus pakai minyak kayu putih buat menghilangkannya. Logo Inoi-nya tidak ditonjolkan ya, jadi kayak samar gitu di warna hitam, logonya hitam juga. Padahal kalau dimunculin kan biar brandingnya naik, tapi mungkin sengaja biar orang yang pakai nggak tahu itu smartphone apa ya. Dengan 3 kamera boba seperti itu, ada LED flash 1 dan frame kameranya ini masih menyambung dengan bodinya, cuma dibuat lebih menonjol saja. Karena biasanya kan butuh depth atau butuh ketebalan lebih buat kamera ini. Kalau smartphone-nya sendiri masih cukup tipis, baterainya 5000 mAh dengan layar IPS, jadi harusnya ini adalah tombol power sekaligus fingerprint scanner ya. Lalu di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas kosong saja, tidak ada mikrofon kedua, tidak ada buat noise cancelling berarti, dan ini SIM tray-nya. Nanti kita buka. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah strip. Kita akan cek, si slot SIM card-nya. 2 plus 1 kah? Yes, 2 plus 1. 2 nano SIM plus 1 micro SD dedicated, mantap. Buat level harganya penting penggunaan SD card, walaupun ini storage-nya udah gede ya. Dan kalau mau yang 512 GB juga ada. Ini sudah terpasang anti gores bawaan. Bezel bawah lebih tebal, jelas. Tapi yang penting sudah punch hole. Jadi
teman-teman yang sensitif soal punch hole atau notch, ini sudah punch hole ya. Saya setup dulu, oke? A few moments later. Setup awal sudah berhasil dan kita tes fingerprint scannernya barusan instan ya. Dan tadi pun setup awal kerasa sih, gegas buat smartphone 1,5 juta karena sudah pakai Helio G99. Di sini ada aplikasi Inoi, nggak tahu buat apa. Saya penasaran dari tadi pengen mencet. Oh, bahasanya bermacam-macam. Oh, ini kayak kalau di smartphone lain kayak Oppo, My Oppo gitu ya, atau My Samsung. Ada masalah garansi, support, sama dia ngelis punya produk apa saja. Oh, tapi ke Chrome. Saya belum connect WiFi, jadi belum connect internet, belum bisa ngecek update dan lain-lain. Jadi kita langsung saja ke About Phone-nya. Ini agak mirip tampilannya Color OS nggak sih, si settingnya? Kalau saya nggak salah. Tuh kan? Iya ya, rada mirip ya. Bener nggak? Ini ada Inoi A75 Elegance. Kalau di tab, oh dia nggak ke software update. Internal storage-nya terpakai 14 GB dari total 256 GB, octa-core 2,2 GHz, Helio G99. Running memorinya sudah dimentokin, memfusion-nya sampai 6 GB. Kalau mau dimatiin juga bisa. Kemudian yes, kamera belakangnya 50 plus 2 plus 0,08. Kayaknya sih lensa wide, kemudian lensa makro, dan lensa depth ya, atau lensa AI lah. Si sensor buat AI. Kemudian kamera depannya lumayan 24 megapiksel, baterainya 5000 mAh, Full HD+. Cuma masih Android 14 nih. Sekarang kan sudah banyak yang Android 16, dia masih Android 14 dengan security update 5 Oktober 2024. Saya belum connect WiFi, ingat sekali lagi. Kita lihat di sini ada Smart Touch, Gesture Mode, single click. Oke, ada beberapa fitur tambahan termasuk special features, ada App Lock, Side Application Bar, Clone Apps, One-Handed Mode, Call Recording, Action Pop. Kemudian 3 finger screenshot bisa dinyalakan juga, Live to Wake, Smart Wake, Incoming Call, Flashing Reminder. Oh jangan, kalau telepon terus itu disangka lagi moto lagi nanti ya. Double click to lock screen bisa. Quickly open kamera dengan cara power button twice ya. Bisa mode 50 megapiksel yang high resolution juga, dan kalau more ini ada slow motion, panorama, air sticker, watermark, timelapse, QR code, dokumen, dan makro. Yes, yang 2 megapiksel itu makro, yang 0,08 paling buat portrait ya, depth ya. Kalau videonya bisa rekam hingga Full HD, 2K. Tapi kalau stabilisasi menyala di Full HD, kamera depan bisa 2K kah? Nggak bisa. Dia dari Full HD turun dulu ke 720p. Tapi nggak naik lagi. Kalau yang belakang kan tadi dari Full HD turun ke 720p, habis itu ke 2K. Cuma 2K si stabilisasinya mati karena croppingnya udah kepakai semua kali ya. Jadi nggak ada stabilisasi haze-nya kalau di 2K. Nah, untuk manual mode atau Pro-nya bisa atur ISO dari 100 sampai 3200, shutter speed-nya dari 1/4000 sampai dengan 1/10 detik. Yes, nggak sampai 1 detik, nggak bisa buat Milky Way, nggak bisa panjang-panjang. Tapi lumayan, bisa buat settingan manual buat yang nggak suka sama settingan autonya ya. Kemudian ada manual fokus juga, ada mode night. Sisanya yang tadi udah ya, udah semua modenya. Apakah bloatware-nya banyak? Ada beauty cam, ada kamera dan beauty cam beda. Jadi kita hitung bloatware kali ya, beauty cam ini ya. Bisa di-uninstall nggak? Bisa di-uninstall. Beauty cam, Blibli, Fox Oli, kemudian Langit Musik, Power Rumble. Nggak banyak ya. Si bloatware-nya, mungkin TKDN-nya dipenuhi dari sisi hardware perakitan di Indonesia. Ada privacy space juga di situ. Kalau digeser ke sini, sama lah kayak Android biasa, muncul halaman news-nya Google. Task Manager-nya masih ke samping, tidak ada yang terlalu berbeda. Nah, kalau ini, bagian control center-nya mirip Android stock. Ini kan Android 14 soalnya. Cuma tadi saya ngerasa, pas menu sini antara mirip Android stock atau mirip Color OS ya, apalagi pas bagian sini nih.
bentuk card yang ada di sininya tuh udah mirip sama ColorOS menurut saya. Ini masih Android 14 sayangnya. Oke, teman-teman, sekali lagi, ini bukan buat kamu-kamu yang sensitif dengan brand. Ini mungkin lebih buat kamu-kamu yang nyari smartphone, entah smartphone kedua, yang buat nonton aja, atau buat ngapain aja, buat nge-game aja, game ringan, atau buat dipakai anak, atau buat dipakai senior, atau kamu yang budgetnya lagi terbatas, butuh smartphone buat kerja, pengen RAM dan storage lega, di harga yang terjangkau, tanpa mikirin brand. Saya juga nggak tahu Purna jualnya kayak gimana, dan apakah ini bakal panjang kiprahnya di Indonesia atau tidak, termasuk jaminan software update-nya seperti apa. Asli saya gelap. Tapi yang menarik adalah di saat storage lagi naik harganya, lihat aja launching smartphone yang baru di bulan Januari, ada kerasa kenaikan harga, ada yang sedikit, ada yang banyak, tapi memang trennya lagi ke sana ya. Harga storage, chip, memori itu lagi meningkat, jadi harga smartphone pada naik. Nah, ini smartphone tahun kemarin yang tahun kemarin pun udah terjangkau, cuma sekarang udah turun harganya, yang lain pada naik. Jadi kerasa lebih terjangkau lagi ya. Ingat, 256 GB UFS 2.2 dapat di 1,4 sampai 1,5-an. Dengan diskon 1,4 kemarin saya bayar, dan kalau mau yang 8, 5, 12 di sekitar 2,2 kalau nggak salah ya. Cek aja produk yang saya munculkan di YouTube Shopping di video ini. Kalau kamu tertarik juga dengan smartphone ini. Ingat, saya belum coba dalam pemakaian sehari-hari. Ini termasuk brand yang baru. Pertama kali saya coba, jadi belum tahu karakternya, kualitasnya seperti apa. Jadi kalau yang penasaran aja mau jajal, silakan cek produk yang saya munculkan atau link di deskripsi. Nanti saya update di IG ya, hasil kameranya kayak gimana, insya Allah. Mudah-mudahan ada umur dan ada rezekinya. Kemudian doain juga sampailah bikin video reviewnya ya, karena ini menarik sih Helio G99 di level harga segini. Ya, gitu aja dulu untuk sekarang. PR saya beresin atau bersihin stikernya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.